Bayangin teman-teman lagi ngerjain soal matematika dan nemuin bersamaan kayak gini. Kalau dilihat susah juga nggak sih? Nah, tapi teman-teman, dalam matematika kita mengenal salah satu solusi untuk permasalahan atau persamaan seperti ini yang kita kenal sebagai konsep polinomial. Nah, teman-teman, secara umum polinomial adalah sebuah ekspresi aljabar dalam matematika di mana dalam bersamaan seperti ini terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, di depan adalah sebuah koefisien yang diikuti oleh variabel dan diikuti oleh pangkat. Tapi ingat teman-teman, di sini pangkatnya tidak boleh lebih atau kurang dari 0 karena kita nggak akan mengakarkan variabel dalam sini. Tapi kira-kira lebih jelasnya gimana? Kita akan bahas sambil ngerjain soal. Check it out! Nah, oke teman-teman, sekarang di video kali ini kita akan membahas secara keseluruhan ya terkait dengan bab polinomial ini. Tentu bab polinomial ini adalah bab kedua setelah pembahasan kita yang sebelumnya terkait dengan bilangan kompleks. Ya, kalau bisa dibilang bab ini juga cukup mirip. Kita membahas tentang operasi hitung bentuknya dan konsep-konsepnya juga kita mungkin hampir mirip lah ya. Kalau bisa dibilang dari cara setelah saya belajar, saya menganggap bahwa polinomial ini punya format yang sama atau seakan struktur logik yang hampir mirip yang bisa kita terapkan untuk belajar memahami polinomial ini. So teman-teman, kita akan lanjut ke next slide. Nah, oke. Di sini pada layar sudah terlihat ada bentuk umum dari sebuah fungsi polinomial. Di mana bisa kita lihat di sini ada banyak sekali suku ya, teman-teman. Di sini ada suku yang pertama yang dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Yang pertama ada AN, di mana dia N-nya ini adalah sebuah koefisien tentunya teman-teman, koefisien A, dan diikuti oleh variabel X tentunya yang dipangkatkan dengan N. Nanti N itu apa, lalu konsepnya seperti apa, kita akan bahas di next slide, which is komposisi atau ya komposisi dari sebuah struktur fungsi polinomial, diikuti dengan suku-suku kedua yang dimana dia adalah N-1. Jadi teman-teman, di sini bentuk umumnya adalah satu koefisien yang mengikuti sebuah variabel di mana pangkatnya itu N, dan pangkat N ini tergantung dengan derajat polinomial yang kita inginkan atau mungkin bisa dibilang yang diketahui di soal. Misalkan di dalam suatu bentuk fungsi polinomial kita bisa menemukan bahwasanya angka pangkat terbesar pada fungsi polinomial tersebut adalah 5. Berarti N di sini bisa kita ganti dengan 5. Begitu. Jadi N ini adalah mungkin semacam simbol atau representasi dari pangkat terbesar atau yang biasa kita kenal sebagai derajat polinomial. Tapi ini masih kelihatan membingungkan nggak sih? Kita akan lihat di next slide. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk yang lebih simple atau lebih sederhana dari sebuah polinomial tadi. Seperti yang kita lihat tadi, itu adalah bentuk strukturnya. Yang kali ini adalah contohnya. Bisa kita lihat di sini bahwasanya teman-teman, pada bagian yang paling depan, maaf saya ganti warnanya terlebih dahulu, nggak kelihatan. Pada bagian yang paling depan sendiri teman-teman, di sini ada satu suku 4x pangkat 3. Nah, 4x pangkat 3 ini adalah suku pertama karena dia dipisahkan oleh tanda plus, which is operasi hitung di situ. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat dia diikuti oleh derajat polinomial 3 atau dia di sini pangkatnya adalah sebuah polinomial yang berpangkat 3 atau berderajat 3. Artinya apa teman-teman? Derajat 3 di sini adalah pangkat terbesar dari keseluruhan suku-suku yang ada di struktur polinomial ini. Dimana kita lihat di sini kan 3, di sini ada 2, di sini 1, teman-teman. Nggak kelihatan sih sebenarnya karena kalau dalam matematika 1 itu dianggap tidak ada. Lalu di sini adalah pangkat 0 karena pangkat 0 itu 1, jadi dikalikan 1 nggak perlu ditulis teman-teman. Intinya dalam menulis sebuah fungsi polinomial kita harus mengurutkan terlebih dahulu, mulai dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil, baru kita bisa mengoperasikannya nanti. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat komposisi sebuah fungsi polinomial dari contoh yang sudah kita berikan tadi. Di sini pertama ada yang kita namakan sebagai variabel. Nah, variabel di sini artinya adalah sebuah huruf yang merepresentasikan sebuah nilai. Which is di sini kita lihat adalah x. Di sini ada x yang di depan ya. X ini, ini ya.
dan seterusnya. Itu adalah sebuah variabel karena kalau kita ingat-ingat lagi pada pelajaran matematika tingkat SMP, kita sudah mengenal ini dalam konsep aljabar ya, X, Y, dan Z itu adalah bentuk dari variabel. Lalu di sini kalau teman-teman ingat, koefisien itu adalah sebuah angka yang mengikuti sebuah variabel. Which is kalau di sini kita bisa lihat adalah 4, 6, 3, dan 5. Nah, di sini teman-teman yang bagian paling belakang di sini dia tidak memiliki variabel. Notice gak sih teman-teman? Nah, di sebelah sini dia nggak ada variabelnya tuh. Terus disebutnya dengan apa ya? Nah, kalau yang bagian belakang sendiri itu biasanya memang nggak ada variabelnya karena dia pangkatnya 0. Artinya dia adalah konstanta yang tidak diikuti oleh sebuah variabel gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada suku yang sudah seperti kita bahas yang sebelumnya tadi. Suku ini adalah bagian yang dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Bisa di sini 4x pangkat 3, 6x pangkat 2, 3x, dan 5. Ini masing-masing adalah sebuah suku. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman, ada pemisah berupa tanda plus di sini. Nggak harus plus sih, bisa kurang juga atau bisa minus juga, tergantung soalnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya, seperti yang kita sudah singgung tadi, kita akan membahas derajat polinomial. Derajat polinomial ini bisa kita lihat dari satu buah fungsi secara utuh. Lalu kita lihat pangkat terbesarnya ada di mana. Nah, di sini pangkat terbesar atau bisa kita sebut sebagai derajat polinomialnya adalah ini 4x pangkat 3 karena dia adalah pangkat terbesar. Yang sebelumnya kan pangkatnya 2, pangkatnya belakangnya juga 1, pangkat belakangnya malah 0. Artinya pangkat 3 di sini adalah derajat polinomialnya. Sebelah sini ini adalah derajat polinomial. Lalu ada suku utama. Nah, suku utama berarti adalah suku yang di dalamnya terdapat derajat polinomial. Sehingga di sini suku utamanya adalah 4x pangkat 3 secara keseluruhan gitu teman-teman. Cukup mudah ya mengidentifikasikannya. Lalu ada koefisien utama. Tentu bisa dilihat koefisien utama artinya adalah koefisien yang di dalam variabel yang diikuti oleh koefisien tersebut terdapat derajat polinomial. Which is di sini kalau kita lihat adalah angka 4 karena 4 ini mengikuti x. Nah, di mana x ini adalah variabel yang berpangkat 3 dan 3 adalah derajat polinomialnya. Sehingga di sini koefisien utamanya adalah 4. Gitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke next slide. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini dari melihat sebuah struktur fungsi secara utuh, hanya ngelihat aja sebetulnya kita sudah bisa identifikasi sifat dari ujung grafiknya. Dari sini teman-teman bisa kita lihat pada tabel di mana n atau tentunya pangkat yang terbesar tadi atau derajat polinomialnya bisa kita lihat di sini adalah 3. Kalau kita masukkan ke dalam sifat ini, kita cari, oh kira-kira 3 itu genap atau ganjil ya. Karena 3 adalah ganjil, kita akan fokus ke sini. Nah, karena derajatnya adalah ganjil, kita identifikasi kembali. Kira-kira AN-nya itu dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Karena di sini dia adalah 4 yang dia bertanda positif dan bukan negatif, artinya dia adalah lebih dari 0. Kita lihat teman-teman di sini artinya sebuah derajat polinomial yang ganjil di mana suku utamanya adalah lebih dari 0 atau bukan minus ya teman-teman, dia sifatnya akan ini teman-teman, mengarah ke kiri bawah dan kanan atas. Kok bisa kayak gitu? Bisa kita lihat di sini perilaku ujung grafik, kita lihat di sini tuh. Ujungnya yang kanan itu menghadap ke atas, sedangkan yang kiri menghadap ke bawah. Seperti itu. Bisa diidentifikasikan dari suku utama yang dimana tentu suku utama tersebut ada pada derajat polinomial. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke, ini adalah merupakan salah satu contoh implementasi dari penggunaan polinomial di dunia nyata. Kalau mungkin teman-teman tertarik di dunia penelitian, research, dan teknologi, tentu teman-teman nggak akan asing dengan grafik ini. Grafik ini adalah grafik regresi linear yang tentu di sini dia menggunakan konsep polinomial.
walaupun yang ditampilkan di gambar ini bukan fungsi polinomial, tapi kita bisa pakai regresi polinomial dalam penelitian. Contohnya apa? Untuk mengidentifikasikan hipotesis nol. Kalau teman-teman besok meneliti sesuatu, hipotesis nol ini tentu ada punya banyak faktor. Kenapa dia bisa diterima, kenapa dia bisa tidak diterima. Dalam regresi linear ini kita kenal sebagai istilah sorting ya teman-teman. Kira-kira faktor ini kok relate gak? Faktor ini tuh linear nggak dengan hipotesis kita? Kalau tidak linear, nanti artinya dia akan menolak hipotesis, which is hipotesisnya terbukti. Itu contoh implementasinya dalam dunia penelitian, seperti itu teman-teman. Nanti mungkin kita akan singgung sedikit tentang korelasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada garis dan korelasinya. Untuk datanya, kita akan pelajari besok di kuliah teman-teman di bab metode penelitian. Tapi kalau untuk korelasi kita akan belajar pada matematika wajib mungkin bab akhir nanti teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mengenal grafik, kita sudah mengenal komposisi. Sekarang waktunya kita untuk mengetahui bagaimana cara kita mengoperasikan sebuah polinomial. Di sini pertama tentu kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan polinomial. Seperti pada video kemarin, kita sudah tahu ya bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan sebuah bilangan kompleks, which is konsepnya sebetulnya cukup mirip. Di sini teman-teman bisa kita lihat sebuah fungsi P dan fungsi Q ya, yang terdiri atas angka ini 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 dan lain sebagainya. Itu dikurangkan dengan fungsi Q yang terdiri atas x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 dan lain sebagainya. Jika kita lihat teman-teman di sini, untuk menjumlahkan dan mengurangkan polinomial, kita harus tahu dulu nih fungsi-fungsinya itu sudah urut atau belum. Kalau sudah urut ya bisa kita langsung operasikan. Gimana caranya mengoperasikannya? Kita lihat di sini. Saat ingin menjumlahkan, ya which is konsepnya sebetulnya sama, kita akan menjumlahkan atau mengoperasikan suku-suku yang sejenis, sama seperti konsep aljabar yang sudah kita pelajaran di SMP dahulu. Untuk mengoperasikan sebuah aljabar tentu kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Di sini teman-teman, kita lihat bahwasanya 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ini adalah suku-suku yang sejenis karena dia punya pangkat yang sama. Lalu setelah itu teman-teman, kita revisi terlebih dahulu. Saya salah menulis di sini, maaf ya. Oke, di bagian bawah sini teman-teman, ini adalah bentuk operasi yang sudah dikeluarkan dari kurung tentunya teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita lihat di bawahnya yang dibatasi oleh sama dengan itu adalah bagian operasinya. Kita temukan dulu nih, kira-kira mana suku sejenis yang ada pada dua fungsi ini. Tentu di sini teman-teman koefisien yang diikuti oleh x3 di persamaan P adalah 3, sedangkan di persamaan Q atau di fungsi Q adalah 1. Tentu di sini kita bisa langsung turunkan 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah, karena ini penjumlahan, kita cari pada variabel x2 koefisien pada fungsi fungsi P itu apa dan fungsi Q itu apa. Kita lihat di sini variabel x2 pada fungsi P itu angkanya adalah atau koefisiennya adalah negatif 2, sedangkan pada fungsi Q di sini teman-teman adalah 6, sehingga kita masukkan dalam bentuk operasi min 2 ditambah 6 x pangkat 2 karena mereka adalah suku sejenis bisa dioperasikan, begitu pula sampai seterusnya. Pengurangan juga sama, kita lihat di sini variabel x pangkat 3 atau suku x pangkat 3 diikuti oleh koefisien pada fungsi P yaitu 3 di sini ya koefisiennya, dan pada fungsi Q yang koefisiennya x pangkat 3 adalah 1, sehingga tinggal kita kurangkan 3 dikurang 1 x pangkat 3, jangan lupa habis itu ditambahkan. Selalu ditambahkan pada masing-masing suku sesuai dengan operasi hitung yang ada di awal tadi.
Kalau teman-teman mungkin ngerasa pusing ya ngelihat bentuk yang nggak teratur gitu, kita harus nyari satu-satu gini. Cara yang lebih mudah adalah kita urutkan terlebih dahulu dan kita lakukan penjumlahan bersusun seperti pada cara di sini. Ini akan terlihat lebih gampang ya teman-teman, karena kita sudah urutkan dulu. Pada fungsi P kita urutkan derajat polinomial yang ada di paling kiri, lalu diikuti oleh yang lebih kecil sampai nanti akhirnya pangkatnya 0 seperti ini. Lalu kita tumpuk juga di bawahnya dengan fungsi yang akan kita operasikan juga. Fungsi kedua yang akan kita operasikan di sini, which is adalah fungsi Q. Ini adalah fungsi P di sini, ini fungsi P dan ini fungsi Q. Oke, seperti itu, dan kita tinggal jumlahkan seperti biasa. Semoga paham dan semoga bisa diulang. Oke, teman-teman. Next slide. Nah, selanjutnya ini adalah operasi perkalian dalam polinomial. Dalam mengalihkan sebuah bilangan polinomial, sebetulnya kita pakai salah satu sifat yang paling sering kita lakukan dalam matematika, yaitu perkalian distributif atau perkalian pelangi. Nah, kira-kira gimana caranya? Kita lihat tutorial berikut ini. Di sini teman-teman disediakan sebuah fungsi polinomial 4x plus 2, kita ingin kalikan dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x dan minus 1. Tentu di sini teman-teman harus tahu dulu konsep dari perkalian pelangi atau sifat perkalian distributif itu seperti apa. Di sini jika ada sebuah variabel A ditambah C, jika kita kalikan dengan D plus E seperti yang ada di soal teman-teman, kita akan kalikan dengan kurung di sebelahnya lagi. Seperti ini. Misalkan kita ada punya angka 4x di sini, kita kalikan dengan 2x kuadrat, kita kalikan lagi dengan 3x kuadrat minus 3x kuadrat, lalu kita kalikan lagi dengan negatif 1. Seperti ini hasilnya nanti kalau kita jabarkan pada bentuk yang lurus atau linear seperti ini. Ditambah dengan ini teman-teman, 2 dikali 2x kuadrat itu hasilnya positif, sehingga dia nanti operasinya di depan akan plus dan diikuti oleh 2 dikali min 3x dan 2 dikali min 1. Nah, nanti teman-teman ke bawahnya dia akan seperti ini ya, bentuk yang sudah kita kalikan atau kita kalikan secara distributif. Setelah itu di sini bisa kita lihat teman-teman ada beberapa variabel yang sama. Suku yang sama. Seperti pada pembahasan sebelumnya, suku yang sama itu bisa dioperasikan. Which is di sini kalau kita lihat ada min 12x kuadrat terus plus 4x di sini adalah satu suku. Dan ini ada min 4x dan min 6x, ini juga satu suku. Min 2-nya karena dia adalah konstanta, kita biarkan saja. Nanti kita akan mendapat sebuah operasi berikut ini yang di bawah sendiri, 8x pangkat 3 min 2 plus x kuadrat plus 4x sampai seterusnya. Dan kita akan mendapatkan hasil 8x pangkat 3 min 8x kuadrat min 10x min 2. Seperti itu teman-teman, mudah sekali. Next. Nah, selain menggunakan sifat perkalian distributif, kalau teman-teman merasa kesulitan, ada satu cara lain yaitu dengan menggunakan kotak perkalian bersusun. Seperti kalau teman-teman ingat tabel perkalian, nah sifatnya atau caranya hampir mirip dengan hal tersebut atau bentuk tersebut. Di sini teman-teman bisa kita lihat ada disediakan dalam soal perkalian x kuadrat ditambah 4 dan 5x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 12. Daripada kita bingung-bingung kurung dikalikan ke sebelahnya pusing teman-teman ya, kita bisa langsung aja masukin masing-masing dari soalnya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini ada x pangkat 2 yang kita dapatkan dari soal. Ingat teman-teman, yang di depan akan selalu kita taruh di bagian yang horizontal, sehingga di sini kita masukkan kotak yang bentuknya mendatar, yaitu x kuadrat. Di sini 4-nya karena positif kita taruh bawah seperti ini. Nah, ini adalah soal pertama, dan soal kedua tinggal kita susun aja sesuai dengan angka yang diketahui. Baru setelah itu teman-teman, kita kalikan x kuadrat yang ada di sini dengan 5x kuadrat untuk menghasilkan kotak ini, sehingga didapatkan 5x pangkat 6. Gimana caranya? Teman-teman harus ingat bagaimana cara mengalihkan sebuah variabel dalam aljabar. Pertama kita lihat di sini koefisiennya adalah 1 pada kotak yang sebelah kiri, which is
fungsi yang pertama di paling kiri sendiri, lalu di sini koefisien pada fungsi kedua adalah 5. Sehingga itu kita kalikan dulu menghasilkan 5. Lalu x-nya di sini tetap karena variabelnya tetap x ya, bukan xy. Kalau x nanti tinggal beda lagi, harus ditulis xy. Tapi karena di sini adalah x, maka kita tinggal tulis x lagi. Tapi kita ingat teman-teman, dalam sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari pada kelas 10 yang lalu, jika ada dua pangkat tapi variabelnya sama, kita tinggal tambahkan aja, yaitu 2 ditambah 4 yang akan menghasilkan 5x pangkat 6, begitu pula dengan seterusnya.